Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Di sini masih membahas tentang when I was child. Ya, jadi yang kita pelajari kemarin itu tentang kejadian yang telah lalu. Jadi di sini kita akan berbicara ya, dan menceritakan atau membagikan informasi kepada orang lain tentang kejadian yang telah lalu. Oke, mari kita pindah ke slide berikutnya. Ya, di sini kalian bisa dapati ini ya di buku kalian bagaimana bentuk-bentuk dari to be dan kata kerja. Ya, ketika dalam bentuk lampau atau yang telah lalu. Ya, di halaman 148, 149, dan 163 bagaimana perubahan-perubahan bentuk dari kata kerja maupun to be ya dalam bentuk lampau. Oke, saya akan jelaskan masalah to be ya, yaitu present, is, dan past. Ya, dan bisa kalian lihat. Oke, contohnya ya, bagaimana dalam bentuk present kalian bisa lihat she is here. Ini bentuk presentnya yang artinya dia berada di sini. Dia berada di sini. Present itu menunjukkan kalau yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang. Dan sedangkan dalam bentuk lampau ya atau yang telah lalu, she was here. Perhatikan to be-nya ya. Jika dia berada di waktu yang sekarang, kita katakan dia berada di sini, yaitu she is here. Dan ketika dia berada di masa lalu, ya, jadi kita katakan she was here. Nah, contohnya, ketika teman saya bertanya kepada saya, bilang, apakah kamu melihat si Putri? Jadi saya katakan, sebelumnya saya telah melihat Putri, tapi sekarang dia sudah tidak ada, jadi saya katakan she was here. Dia dulu ada di sini. Jadi begitulah penggunaan kata bentuk lampau atau past ya. Dan saya perlu jelaskan lagi ya. Jadi kata subjeknya itu she, he, dan it itu kalau present itu dia berpasangan dengan is, dan kalau bentuk lampau itu dia berpasangan dengan was ya, yang menunjukkan kalau kejadian ini telah berlalu. Oke, dan sedangkan to be yang lebih dari satu ya, itu ya they, we, and you ya, atau jika pelakunya atau orang yang mengerjakan sesuatu ya, atau melakukan sesuatu lebih dari satu ya, kita gunakan are jika itu dalam bentuk present ya, dan kita gunakan were ketika itu dia kejadiannya telah berlalu ya. Contohnya pada are, they are here, mereka ada di sini. You are here, kamu ada di sini. We are here, kami ada di sini. Nah, sedangkan were ya, kalian bisa lihat ya perubahan dari kalimat tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita akan mempelajari dalam bentuk kata kerja. Yang sebelumnya tadi itu masalah to be ya, yang perubahan bentuk dari is menjadi was, or menjadi were. Selanjutnya di sini kata kerja ya, kata kerja learn dan learned ya, ada bentuk perubahan. Kalau present jadi learn, kalau past jadi learn ya. Contohnya seperti apa ya? Dalam bentuk yang sekarang, Muhammad learn English, yang artinya Muhammad belajar bahasa Inggris, yang mempelajari bahasa Inggris. Dan bentuk lampaunya,
Muhammad learned English. Muhammad mempelajari bahasa Inggris. Apa bedanya? Ya, jadi ini perbedaannya hanya masalah waktu. Jadi ketika, contoh ya, ketika teman kalian bertanya apa yang dilakukan Muhammad ya pada saat itu, jadi kita katakan Muhammad, jadi kita gunakan yang present. Jadi Muhammad learn English. Jadi tapi ketika teman kamu bertanya tentang apa yang dilakukan kemarin oleh Muhammad, jadi kita gunakan past, bukan present lagi, tapi past yang kita gunakan. Jadi kita katakan Muhammad learned English. Dan setiap kata kerja yang berakhiran ed itu disebut dengan kata kerja beraturan, ya, beraturan ed dan atau berakhiran d, ya. Oke. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di situ lagi, ya, ada where dan were, ya. Beda dari learn dengan learned yang cuma berakhiran ed dan d. Ya, contohnya seperti apa? Ya, bentuk yang sekarang Muhammad wear a clock. Muhammad wear a clock. Muhammad mengenakan atau memakai sebuah jubah. Dan bentuk pasnya Muhammad wore a clock. Muhammad wore a clock. Muhammad memakai sebuah jubah. Ya, sama artinya ya. Jadi kembali lagi ini cuma masalah waktu ya. Ketika kalian ditanya yang terjadi pada saat itu, kita menggunakan present. Dan ketika kalian ditanya kejadian yang lalu, kita gunakan past. Oke? Ya, dan ini kata kerja tidak beraturan ya. Dan ini tidak memiliki formula ya. Bilang ini harus menggunakan ed atau menggunakan d. Ini kalian bisa dapati di kamus ya, dan memang harus kalian hafal untuk mengetahui bagaimana bentuk dari kata kerja ini ya. Apakah dia beraturan atau tidak beraturan. Oke, selanjutnya ada juga kalimat yang berbentuk yang menandakan kalau kita tidak setuju atau tidak mau ya. Ya, kita sebutnya dengan kalimat negatif ya. Contohnya seperti apa? Jika she, he atau it ya, itu is dan was ya, yang menunjukkan kalau itu tidak ya, tidak dilakukan ya, kita cukup tambahkan not. Ya, jadi is not. She is not ya, he is not atau it is not ya. Dan sedangkan was ya juga cukup tambahkan not ya di akhirnya. Setelah kata was, setelah kata was. Dan begitu pun juga untuk yang lebih dari satu untuk to be ya. Jadi ini kita membahas masalah to be. Cukup tambahkan not di akhirnya ya. Dan ada pun juga dalam bentuk pertanyaan ya. Ini cuma membalikkan ya. Membalikkan atau menuliskan ya dalam bentuk lampau. Jika kita ingin bertanya tentang dengan jawaban ya atau tidak ya, jadi kita gunakan was di akhirnya. Jika di depannya ya, jika yang kita tanyakan hanya satu orang ya, contohnya seperti was Muhammad wear a clock. Was Muhammad wear a clock ya, apakah Muhammad memakai sebuah jubah ya. Jadi ini untuk pertanyaan yes no question ya, pertanyaan ya atau tidak. Dan begitu pun juga jika lebih dari satu kita gunakan where ya, posisinya di depan ya, ya sama artinya apakah. Was where ya, jika berada di depan kalimat ya, menunjukkan kata tanya yang berarti apakah ya. Where Muhammad and Umar wear a clock, apakah Muhammad dan Umar memakai sebuah jubah. Oke, seperti itu untuk penjelasan masalah perbedaan present dan past. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan hubungi saya.
Oke, baiklah untuk tugasnya di tugas A itu kalian mengubah kalimat present ya dari 1 sampai 5 itu ke dalam bentuk kalimat past. Jadi semua yang dari 1 sampai 5 ini dalam bentuk present yang sekarang dan kita mau ubahnya menjadi kalimat yang atau kejadian yang telah lalu ya, dalam bentuk past. Oke, dan tugas bagian B-nya itu kalian ceritakan pengalaman yang telah terjadi ya pada diri kalian ya dengan menjawab pertanyaan di bawah ya. Jadi inilah pertanyaan yang menuntun kalian untuk menceritakan kejadian atau pengalaman kalian yang telah lalu ya. Dan saya harapkan kalian menjawabnya dengan menggunakan kalimat past ya yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silakan hubungi saya ya. Oke, saya kira cukup untuk pada pertemuan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.